warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm sure you are great in your heart. Guys, today we are going to learn about lesson 3 atau pelajaran 3. Mari kita buka di halaman 39. Lesson 3. Sudah ketemu semua ya? Kita di halaman 39. This title is talk about time. It's time for lunch. Ini waktunya makan siang. Berarti kalau ada siang, ada pagi. Makan pagi atau sarapan bahasa Inggrisnya apa? Breakfast. Makan malam bahasa Inggrisnya apa? Dinner. Oke, kita lihat poin-poin di bawah ini. Ada yang namanya ask time, menanyakan jam. Kemudian tell time, menjawab atau menceritakan jam. Dan yang terakhir telling about daily activity, menceritakan daily activity menggunakan jam. Oke, paham ya? Nah, sebelum kita belajar atau menceritakan daily activity menggunakan jam atau waktu, kita lihat dulu di papan tulis ini ya. Miss Aya sudah menggambarkan jam di sini. Oke, sebentar kita cari ini dulu. Oke, kita lihat di sini. Jadi cara menyebutkan jam itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang menggunakan American dan yang kedua menggunakan British. Sekali lagi, cara menyebutkan jam itu bisa menggunakan versi American dan yang kedua bisa menggunakan versi British. Bedanya apa? Beda ya. Kalau American, perhatikan, kalau American jamnya dulu di depan, baru menitnya di belakang. Ketika British, menitnya di depan, baru jamnya di belakang. Beda apa beda? Beda ya. Nah, sekali lagi, cara menyebutkan jam itu ada dua versi atau ada dua jenis. Pertama American, kedua British. Ketika American itu kita sebutkan jamnya dulu di depan, baru menitnya di belakang. Ketika British, kita sebutkan menitnya dulu, baru jamnya di belakang. Dan ingat-ingat, ketika kita menyebutkan menggunakan versi British, kita harus tahu yang namanya past dan juga to. Past itu untuk menit 1 sampai ke 30, itu menggunakan past. Ketika to, itu menit ke 30 sampai ke 60 menggunakan to. Nah, jadi menit itu dari sini sampai sini itu ada 60 menit. Tadi udah dibedakan menggunakan past dan juga to ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Jam 7:09. Kalau British, kita sebutkan dulu jamnya. 7 bahasa Inggrisnya 7, kemudian 9 kan menitnya, taruh di sini. Berarti cara menyebutkannya 7-9. Oke, itu yang versi American. Ketika yang Britishnya seperti apa? Menitnya dulu taruh di depan, 9. Kita gunakan past. Kenapa pakainya past? Karena 9 itu masih menit di antara 1 sampai 30 kan, yang tadi Miss Aya jelaskan. Kemudian 7 itu jamnya. Paham ya? Itu yang versi British. Kalau belum paham, coba diulang lagi videonya Miss Aya, dipahami. Gitu ya. Oke, jadi beda. American dan British itu berbeda. Bedanya tadi sudah Miss Aya jelaskan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat daily vocabulary atau kosakata sehari-hari. Kita lihat dulu. Kita lihat di halaman berapa ini adanya? Di halaman 52 sampai 53. Kita artikan bersama. Boleh ditulis di bawahnya. Bath itu artinya mandi. Biasanya orang bilang take a bath. I wanna take a bath. Nah, itu artinya aku mau mandi. Itu ya. Kemudian breakfast itu artinya sarapan. P sama E itu singkatan dari physical education atau exercise, atau bahasa Indonesianya itu olahraga ya. Olahraga kan jenisnya banyak, bisa gym, bisa senam. Kira-kira yang digambar ini apa ini? Ngapain dia? Nah, itu namanya physical education atau olahraga. Kemudian lunch.
Lunch itu artinya makan siang. Kemudian kartun movie. Siapa nih yang biasanya nonton kartun movie? Doraemon, SpongeBob. Nah, itu. Kemudian ada yang namanya break. Break itu artinya istirahat. Math. Nah, itu belajar matematika. Kemudian ada yang namanya dinner. Dinner itu artinya apa? Makan malam. Dan yang terakhir itu ada yang namanya sleep atau go to bed, artinya tidur. Sudah hafal? Kalau belum hafal berarti di rumah dihafalkan kosakatanya. Paham ya? Kosakatanya dihafalkan di rumah. Nah, kalau sudah paham, Miss Aya lanjut ke latihan. Oke. Latihan yang nomor 1 kita lihat di halaman 49. Oke, kita lihat di halaman 49 itu mencocokkan angka. Nah, contohnya 1. Itu kan 1 ya, dicari angkanya. Itu ya. Nah, 13 kira-kira angkanya yang mana? Ditarik ya, itu ya. Ada di halaman 49. Kemudian tugas yang kedua dari Miss Aya menceritakan daily activity menggunakan waktu. Nah, otomatis setiap anak itu berbeda-beda kegiatannya. Di hari apa Miss Aya kegiatannya? Di hari Minggu saja. Di hari Minggu itu kamu biasanya ngapain itu? Nah, contohnya Miss Aya ingin menceritakan kebiasaannya Miss Aya di hari Minggu. Dimulai dari jam 6.00. Miss Aya ngapain ini jam 6 ini? Contohnya PE. PE tadi apa? Olahraga, ya kan? Setelah olahraga disusul jam 6:30. Miss Aya ngapain ini? Makan, contohnya breakfast. Nah, gitu ya. Ditulis kamu ngapain sampai kamu tidur. Tidurnya jam berapa itu? Tidurnya itu jam 8.00 sleep. Nah, oh iya ini Miss Aya belum menjelaskan. Kalau di luar negeri atau di Inggris itu kan jamnya cuma ada sampai jam 12. Kalau kita kan di Indonesia kan ada sampai 24 jam ya. Contohnya jam 6 pagi ya kita sebutkan jam 6. Tapi kalau jam 6 maghrib itu sore kita menyebutkannya kan jam 18.00 kan gitu ya. Kalau di Amerika tetap jam 6. Jadi yang membedakan antara jam pagi dan juga jam siang dia menggunakan AM dan juga PM. AM itu apa Miss? Singkatannya antemeridium. Jadi dari jam 12 malam sampai jam 12 siang itu nanti menggunakan AM. Contohnya, aku nonton TV jam 6. Nah, I watch television jam 6. Dilihat di belakangnya AM apa PM? Kalau AM berarti dia jam 6 pagi. Tapi kalau tandanya PM di belakangnya itu tandanya jam 6 malam ya, atau petang. Paham gitu ya bedanya ya? Oke. Nah, jadi tugas yang kedua dari Miss Aya menceritakan daily activity-nya di hari Minggu menggunakan jam dan juga kegiatannya. Ini ya contohnya. Jam 6 Miss Aya senam atau PE olahraga. Disusul lagi jam 6.30 breakfast, kemudian mandi, kemudian nonton kartun. Nah, menggunakan bahasa Inggris. Paham ya? Paham. Oke, jadi dituliskan kegiatannya teman-teman di hari Minggu. Nah, otomatis setiap anak berbeda-beda. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan di WA ya. Kalau tidak ada, selamat mengerjakan di buku tulis saja. Oke? Thank you for today. Have a nice day. I remind you in the next time, in this time and in the next time, I always remind you to spirit, to study hard. Jadi Miss Aya selalu mengingatkan untuk jaga semangatnya, semangat belajarnya ditingkatkan lagi, dibantu ayah bundanya di rumah,
kemudian jaga kesehatan, dan yang terakhir jangan lupa sholat. Thank you for today guys, have a nice day and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.